Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, hadirin semuliakan, semoga senantiasa dalam keberkahan dan rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuliakan, kita semua tahu tentang video-video yang telah lalu dan sebagainya. Alam semesta itu dilindungi atau dihijabi oleh Nur Muhammad SAW atau Nur Ahmad Rasulullah. Maka yang menyelimuti daripada Rasulullah itu adalah zat mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya makom-makom keramat. Orang-orang yang sudah memahami itu, maka sebenarnya kalau mesra, apa itu mesra? Mesra itu seperti bercampur tapi tidak satu, satu tapi tidak bercampur. Bagaikan bola mata putih dengan bola mata hitam. Nah, itu bercampur tapi tidak satu, satu tapi tidak bercampur. Nah, jadi begitulah dengan Nur Allah dengan Nur Muhammad. Nah, maka seseorang yang bisa tembus hijabnya, bisa kebuka tersingkap hijabnya, nah, fana kepada Rasulullah, fana kepada Nur Muhammad, fana kepada Allah, maka disitulah orang yang disebut dengan mati dengan selamat. Mati dengan selamat inilah mereka orang-orang yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Maka hadirin semuliakan, kita tidak menyalahkan, kita tidak menyindir sana sini orang-orang yang mengajak sholat, orang-orang yang mengajak zakat, orang-orang yang mengajak sana sini dan sebagainya untuk beribadah atau mengamalkan amalan-amalan zahir, ya tidak. Itu betul, bagus, itu saling ingat mengingatkan. Tapi kalau kita ini kasihan hanya berteori terus atau berpraktek dengan syariat yang ilmu syariat yang jelas-jelas itu ilmu jasmani, itu terus baru tidak ada ilmu rohani, maka apa yang didapat? Apa yang didapat? Maka dikatakan orang-orang yang mengatakan dirinya merasa sholat, yang merasa dirinya bertakbir, yang ruku, yang sujud, yang duduk, kan itu najis, itu kan masih kesyirikan. Karena kenapa? Ada dirinya. Bagaimana orang bisa sholat sementara kita ini dihidupkan oleh Allah? Bahasa syariatnya begitu ya. Bagaimana bisa mayat itu sholat, bisa berjalan ke sana kemari kalau tidak ada roh hidup, tidak ada zat mutlak di situ, tidak ada tajalli. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan masuk ke dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bergerak-bergerak. Allah Subhanahu wa taala itu diam sediam-diamnya. Bukan bergerak lalu diam, diam lalu bergerak, enggak. Allah tuh bako, tidak berubah-berubah. Kalau ada orang mengatakan Allah bisa berubah-berubah, rasa panas, dingin dan sebagainya, itu bukan Allah. Itu berarti sifat sudah masuknya. Jadi begini, bukan dilarang orang mengajak sholat, mengajak zikir, mengajak dan sebagainya, tapi tauhidnya dulu benerin kita. Kita ini tauhid kita bagaimana di akhir zaman ini? Kita saja deh, kita melihat ke diri kita deh, bagaimana keimanan itu. Nah, orang apakah bisa disebut iman kalau tidak bertemu dengan yang punya iman itu? Apakah seseorang itu bisa disebut dengan percaya begitu saja kalau tidak betul-betul bertemu langsung? Kan tidak. Kemudian kalaupun sudah diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk bertemu dengan langsung, itu jangan lagi ditanya, kamu kah Ahsan? Kamu kah Syahwan? Kamu kah Syahwan? Sudah bertemu di depannya Syahwan, sudah bertemu di depannya Ahsan, sudah bertemu di depannya Imam, masih ditanya, kamu kah Imam? Kan tidak begitu. Kalau sudah bertemu, sudah perkenalkan, sudah tahu, jangan lagi kau tunjuk-tunjuk kau ke imam. Tidak bisa juga. Kalau sudah dikasih tahu zat mutlak yang maha ruang, kenapa lagi ditunjuk-tunjuk? Betulkah ini Allah? Kau ke Allah? Nah, ini yang menjadi semakin samar, semakin samar, semakin samar. Oh, kenapa bisa begitu ya? Tubadil ini yang banyak orang bingung-bingung di sini. Karena kenapa? Iblis itu pikiran perasaan itu tidak mungkin diam begitu saja. Tidak mungkin tidak menggoda begitu saja. Tidak mungkin. Wallahi
billahi tallahi, tidak akan selama masih ada kau punya napas naik turun, kau punya Ruhul Kudus di dalam, masih ada iblis perasaan dan pikiran itu selalu menghantui kita. Kita tutup mata sudah ada, kita diamkan sedikit, heningkan sedikit, tambah banyak bisikan. Oh, bisikan itu suara saya juga? Ya iya, suara kamu. Ya kamu iblis, kita iblis. Lah, suara inilah yang selalu menjerumuskan seorang manusia itu untuk mencapai derajat insan. Lalu apa derajat insan kamil itu? Itu pasti tidak lepas daripada syariat yang dibawa oleh yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kalau mengingkari daripada beliau, itu umat Nabi atau apa? Kalau ditanya man nabiyuka, mau jawab apa? Yang subur, begitu? Atau apa? Yang ini, mbah ini, genderuwo atau apa? Kan tidak. Jadi satu pedoman, kalau sudah bertemu, diam-diamkan perasaan, diam-diamkan pikiran, jangan lagi bertanya-tanya. Itu kalau sudah bertemu, misal, kalau sudah bertemu betul, hancurlah perasaan kita, hancurlah diri kita, jiwa kita memang betul-betul tidak ada. Ketika di dalam ada dalam ketiadaan itu, mati di dalam keadaan hidup itu, maka yang hidup itu, yang menyaksikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup di dalam kematian, mati di dalam kehidupan. Nah, yang hidup itu adalah Allah. Maka kita ini tujuan kita adalah untuk pulang. Poleri dee lisuko dee. Datang daripada yang tidak ada, pulang kepada tidak ada. Kan selalu diulang-ulang. Datang dari Maha Suci, pulang dari Maha Suci. Bukan kita yang Maha Suci. Kita ini pulangkan diri kita yang memang asalnya tidak pernah ada, terus pulangkan kepada kekosongan itu, melebur ke situ supaya hancur lebur. Nah, kalau sudah bertemu, jangan di situ terus, jangan sebut, ndak usah sebut zat apa, sebut saja Allah, 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 Allah. Ada itu, ada zikir zat. Sebut saja Allah. Allah itu apa? Nama kebesaran daripada nurnya, rahasianya, sirnya, itu Allah. Nah, Allah ini terhijab dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini terhijab dengan alam semesta. Alam semesta itu siapa kalau mau kita ukur itu? Iblis itu. Selama masih ada alam semesta, iblis masih ada. Nah, siapa itu alam semesta itu? Iblis. Nah, jadi iblis ini tajallinya itu ada pada kita darah. Nah, siapa orang tidak berdarah? Pasti semua ada darahnya. Nah, kalau kita ini di dalam kesadaran apa? Di dalam kesadaran iblis atau pengakuan diri kita, maka itulah yang disebut dengan setan. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bukan minal jinnati waswas. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia itulah setan. Setan itulah kita yang mengaku-ngaku tuh. Nah, kemudian keramat-keramat, karomah-karomah daripada ini itu ketika sudah mesra, benar-benar mesra, itu bisa lebih kuat daripada, lebih kekal, lebih kuat daripada bangunan yang sangat kuat. Karena dia tidak berdirikan lagi daripada wujud dirinya, tidak berdirikan lagi. Bukan dia hayal-hayalkan, tidak dihayal-hayalkan. Ada memang ini, kenapa mau dihayal-hayalkan yang ada? Kalau di depan kita sudah ada warna merah, dihayal-hayalkan lagi merah, jadi abu-abu, ladongo. Nah, jadi hadirin semulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita ini, jikalau sudah mengetahui
Diberitahukan oleh Allah tentang karomah-karomah itu bukan untuk mengejarnya, tapi bagaimana kemesraan ini sampai puncak titik penghabisan keakuan diri kita, lenyap karam, betul-betul lenyap. Bagaimana bagaikan besi yang dibakar di tumpukan api, meleleh, tidak kelihatan besinya, habis diri kita. Begitu. Coba koreksi deh diri kita. Adakah kita dalam perasaan kita, dalam sir kita? Oke. Oh, tapi berarti kalau begitu bahaya, Mas. Bahaya. Ya, sir itu di makrifat. Ilmu makrifat itu di sir. Sir itu yang terdalam, rahasia, tidak di kalam-kalamkan kecuali untuk belajar. Jadi kalau ada yang melanggar hukum, melanggar hak dan batil, tetap ada hak. Wa qul ja'al haq wa daqal batil innal batila kana dahuqa. Katakan hak kepada yang hak, batil tetap batil. Karena kenapa? Dia telah menyalahi daripada aturan itu. Tapi jangan pernah membenci di dalam sirmu satu siapapun. Bahkan saya bilang kemarin, bahkan Amerika pun, bahkan siapapun orangnya. Karena kenapa? Kita runtut dari siapa? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada Allah, Allah daripada dirinya, yaitu Rabbul Izzati. Jadi betul-betul jangan macam-macam. Jadi hadirin semulakan, bagaimana orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan, ini adalah pakaian-pakaian para anbiya, para nabi, para rasul, para wali Allah, kekasih Allah. Mereka-mereka inilah yang beliau berdirikan zat mutlak, bernyawakan sifatullah, bernyawakan Nur Ahmad, Nur Muhammad. Nah, kita ini tidak bisa juga mengatakan bahwa alam semesta atau batang tubuh ini adalah kita. Kenapa? Kalau kau mengatakan kita, ambil dari mana? Zatnya dari mana? Sementara kita tahu jasmani ini adalah daripada Nur Muhammad. Ambil dari mana zatnya? Kalau kita mengaku-ngaku kita ini yang diri zohir, kenapa muka kita jelek? Kenapa muka kita hitam? Kenapa ada yang putih? Kenapa ada yang mancung? Kenapa ada yang pesek? Kenapa mendak muka kita seperti Ariel Peter Pan kah? Ariel Noah kah? Atau seperti apa namanya? Yang Sarukan kah? Atau siapakah? Kenapa muka kita kayak Lucinta Luna? Atau beleng-beleng sedikit? Nah, itu berarti bukan kita yang memilih muka kita, bukan kita yang membikin muka kita, bukan kita yang membikin semua daripada kulit semua, bukan kemauan kita. Dan itu pun juga adalah tajalli. Meskipun muhaddas itu adalah bayangan, karena muhaddas itu yang alam semesta itu, yang batang tubuh ini adalah tempat memandang. Woi, coba lihatlah pandangan ke laut, lihat ke laut, melihat ke laut, bercermin ke laut. Andaikan itu laut adalah bayangan alam semesta, bayangkanlah itu alam semesta yang dicerminkan di laut itu loh, yang di dalam laut itu ketika bercermin. Nah, ketika bercermin itulah yang di dalam laut itulah, maksudnya bayangan itu ketika kita bercermin di laut, di air itu. Nah, itu adalah muhaddas, itu adalah baharu, itu adalah bayangan. Tapi yang bayangan itu tidak lain daripada terbit daripada wujud asli. Nah, begitu juga dengan batang tubuh. Batang tubuh ini dari Nur Muhammad. Kemudian batang tubuh ini itu adalah cermin daripada Ahmad. Cerminnya Ahmad, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu daripada Nur Allah, zat mutlak. Nah, zat mutlak ini ingin melihat dirinya, mentajallikan dirinya, nurnya, rupanya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ingin melihat dirinya daripada untuk mentajallikan lagi dirinya kepada api, angin, air, tanah, kemudian jadi alam semesta. Kalau di sini ditarik, jadilah batang tubuh. Nah, batang tubuh kita ini muhaddas. Batang tubuh ini adalah baharu, bukan kodim. Bukan ini ditunjuk-tunjuk Allah, ndak. Bukan begitu. Ini baharu.
Tapi dengan baharu ini cermin. Nah, kalau tidak ada yang ini, bagaimana caranya bisa kelihatan itu Nur Muhammad? Bagaimana bisa kelihatan? Nah, disinilah tujuan penciptaan, untuk ma'rifat, untuk mengenal Allah, untuk melihat Allah melalui dirinya sendiri. Artinya apa? Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya, begitu loh. Bukan kita. Iya, memang perasaan kita, akal kita. Makanya ketika orang-orang yang masih setengah belajar, setengah tidak, pasti bilang, apa iya begini, apa iya? Masa sih Allah yang melihat? Masa sih? Iya, karena kita itu sudah dari dulu keakuannya besar, keakuan Adam kita dari kecil. Kita yang melihat, kita yang mendengar. Jelas-jelas itu Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Jelas itu. Apa yang tidak jelas? Apa yang tidak jelas? Yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berbicara Allah, apa lagi? Mau apa? Ditunjuk ini Allah ya? Bukan itu. Jadi Allah itu maha segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu adalah alam semesta. Nah, itu muhaddas. Nah, ma'rifat itu adalah yang mampu membedakan mana muhaddas, mana qadim. Nah, yang muhaddas itu yang berbentuk, yang berbau, yang berupa. Nah, itu muhaddas. Yang berjirim, yang berarot, itu muhaddas. Kalau Allah Ta'ala qadim. Ahmad itu loh, ruh, itu qadim itu. Nah, makanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan ruh itu makhluk. Ruh itu bukan makhluk, bukan juga Tuhan. Paham? Ruh bukan makhluk, bukan juga Tuhan. Lalu apa? Nah, sirnya, rahasianya, sifatnya, masih mau? Iya. Pelan-pelan ya, sambil bercanda biar tidak terlalu tegang. Jadi hadirin semuliakan, bagaimana saking sayangnya Rasulullah kepada umat-umat daripada manusia. Apa dikatakan Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu tidak akan pernah mati. Kalau Rasulullah mati, maka kiamat dunia ini. Rasulullah akan hidup secara terus menerus. Nur Muhammad itu loh. Kita kan Rasulullah bukan kan? Kan bukan kita Rasulullah. Siapa yang mengaku kita Rasulullah? Siapa yang mengaku kita Nur Muhammad? Bukan kita Nur Muhammad, apalagi Allah. Tanja'nu mengaku Allah. Kalau bisa kau kasih apa? Langit dan bumi itu, kasih runtuh sekarang Allah. Jangan mengaku Allah. Bukan diri kita Allah. Kita juga bukan mau mengaku Allah, mau mengembalikan, mengakui. Nggak usah, makanya nggak usah itu zikir-zikir ana al-haq, ana al-haq, ana al-haq. Nah, itu orang-orang sakar, orang-orang yang betul-betul mabuk, di luar kesadaran diri, majzub. Nah, kita ini sadar begini, dibilang, kau tidak tahu ke saya? Saya ini afal Allah ini. Ya, kau tidak tahu juga ke saya juga afal Allah. Baku tumbuh sudah afal Allah situ. Nah, sama-sama yang mana dilihat si gajah lalalipa afal Allah. Nggak boleh begitu. Nggak usah disebut afal Allah, mending bilang kok ini saya, ini kesalahan saya, begitu. Nah, begitu nah. Nah, hadirin semuliakan, maka bagaimana? Banyak-banyak syukur terus. Banyak-banyak syukur, banyak-banyak ketawa juga boleh, tapi jangan terlalu ketawa di jalan di lampu merah. Nah, nanti kelihatan dibilangi orang, "Woi, apa ini kasih mah, jangan-jangan teh." Nah, jangan. Tapi kalau di rumah boleh. Di rumahnya orang boleh, di rumahnya Mas Syahwan boleh, di depan kepalanya, di depan matanya Mas Syahwan juga boleh, di belakangnya juga boleh. Jadi begini, hadirin semuliakan, bagaimana tadi bangkitkan keresahan kita juga, ya. Tidak perlu memaksa-maksa orang untuk ikut. Tidak perlu. Pandangnya kepada orang itu, jangan memandang orangnya, pandangnya ke Nur Muhammad. Pandang terus ke Rasulullah. Jadi kemana-mana pandangan kita ke Rasulullah, Rasulullah, sambil salawat, sambil zikir Allah. Kemana-mana. Nah, itu saja. Bilang, berarti tertahan di Nur Muhammad. Selalunya pertanyaan begitu, pertanyaan basi. Makanya kenapa guru-guru kita Nur Muhammad.
Karena beliau itu sudah mi'raj, maksudnya beliau sudah wusul bertemu dengan zat mutlak itu yang maha ruang itu, melebur ke akuan dirinya, sehingga beliau mengatakan mesrakanlah dengan Nur Muhammad, mesrakan dengan Nur Muhammad, pandanglah Nur Muhammad. Ada orang awam baru berjalan, dia bilang kenapa cuma di Nur Muhammad, kenapa tidak langsung Allah? Yang dipandang itu Nur Muhammad toh, yang memandang itulah siapa lah baga, itu Allah. Dan dia zat mutlak. Nah, itu saya bilang Rasulullah, pandanglah Rasulullah kepada tiap-tiap segala sesuatu. Saya tidak marah, tapi pura-pura marah, tapi tidak juga ding, ketawa-ketawa aja. Nah, ya begitu, pandanglah terus Nur Muhammad itu, mesrakanlah Nur Muhammad itu daripada tiap-tiap segala sesuatu. Baju muka Nur Muhammad, gelangkan Nur Muhammad, kongguankan Nur Muhammad, gitarkan Nur Muhammad, suarakan Nur Muhammad, sarungkan Nur Muhammad, kipaskan Nur Muhammad, semua mesrakan itu, mesrakan terus, mesrakan terus, mesrakan terus. Nah, hingga betul-betul fana wal bako. Bakonya nanti di syariat. Seperti itu, hadirin semulakan. Maka bagaimana dengan keistiqomahan yang diberikan Allah? Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang telah mengistiqomahkan daripada dirinya, konsisten terus menerus. Maka itulah orang-orang yang dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Panggilan yang sangat indah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya, kata Allah, daripada orang yang menyeru kepada Allah? Ada'u ilallah, menyeru, mengajak kepada Allah, bukan menyarak, bukan ada'u ila uang, ada'u ila harta, ada'u ila jabatan, ada'u ila presiden, ada'u ila bupati, ada'u ila dan sebagainya, bukan. Tapi ada'u ilallah, bukan ada'u ila parakang, bukan ada'u ila kuntilanak, ada'u ila Nyiror Kidul, ada'u ila Lucinta Luna, ada'u ila Sarkem dan sebagainya, bukan. Tapi ada'u ilallah. Itu makanya kul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Muhammad kepada umat, kalau dia mengaku mencintaiku, kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad SAW, ikuti Nur Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah Ta'ala mengampuni daripada segala dosa-dosamu dan mengangkat daripada semuanya. Maka ikuti, ada'u ilallah. Maka bisa dilihat orang-orang itu, kalau mau mencari daripada mursyid, lihat kemana itu mursyidmu mengarahkanmu, kemana pengarahannya itu, kemana. Awal-awal ke makrifat terus nanti ujungnya ke setan atau ke ini, itu enggak. Kalau dia itu betul-betul mursyid, dia mengarahkan terus kepada Allah, mengarahkan terus kepada Allah. Dia kemana-mana pasti kepada Allah, ujung-ujungnya kepada Allah, bukan kepada ini, bukan kepada itu dan sebagainya. Lebih susah mengenali wali Allah daripada mengenal Allah. Nah, seperti itu. Makanya ketika baginda Rasulullah SAW pernah dulu suatu ketika, sejak dahulu kala ya, ini sebagai ibroh juga, Sayyidina Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, apakah kau mencintai Allah dan Rasulnya? Aku mencintai Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Kemudian apakah engkau mencintai Sayyidatuna Fatimah? Aku mencintai Sayyidah Fatimah ya Rasulullah. Apakah engkau mencintai Sayyidina Hasan wal Husain? Aku mencintainya Sayyidina Hasan dan Husain ya Rasulullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, apakah bisa hatimu itu menampung daripada 4 wujud sekaligus seperti itu? Langsung terdiam Pak Sayyidina Ali. Langsung diingatkan oleh Rasulullah dengan lembut. Rasulullah mengingatkan daripada sepupunya sendiri, ya saudaranya sendiri, sahabatnya sendiri, menantunya sendiri, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka hadirin semulakan, disitulah hubungan-hubungan di antara kekasih-kekasih Allah. Maka itulah
bagaimana ucapkan daripada kesyukuran, ucapkan daripada kegembiraan, dipraktekkan semuanya kesenangan itu, kemudian dalam kemesraan. Baru jangan tidak bersyariat, jangan tidak bertorikoh hakikat dan ma'rifat. Itu kalau diri saya pribadi. Tapi kalau mau itu lebih bagus ikuti ulama-ulama al-warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi, dan orang-orang yang telah mendahului kita dengan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, artinya lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri, pakai kacamata kuda. Nah, yang penting begini loh, jangan nafikan syariat, jangan, meskipun kita masih lemah di syariat, yang penting jangan nafikan, jangan dibilang tidak ada. Jangan dikatakan semua puncak daripada jalan-jalan itu syariat, itu jalan juga toriko, semua metode-metode itu untuk mencapai murtad, untuk mencapai kepada Allah. Kemudian Allah itu tidak boleh lagi menyembah Allah. Jadi Allah itu, kita ini Allah, jadi tidak boleh lagi ada Allah, tidak boleh lagi kita ada Tuhan, karena nanti kalau Allah menyembah Tuhan atau Tuhan menyembah Tuhan, berarti bahaya itu, ada dua. La haula wala quwata illa billah. Jadi makanya pentingnya akidah dasar, mulai daripada sifat 20. Itu paling penting itu. Akidah ada berapa? Mu'tazilah kah, Jabariyah kah? Semua dipelajari, Al-Mukasyafah kah, Asy'ari, Maturidi, supaya kita ini tidak melenceng. Bukan merasa benar, tapi lihatlah tatanan orang-orang seperti itu. Kalau mereka di dalam satu negara semuanya, bagaimana itu? Kalau tidak ada syariat deh, satu pulau semuanya, kayak apa itu? Jadi bagaimana kita ini ikut yang mulia? Kalau tidak bisa seutuhnya ikut baginda Nabi, ikut para sahabat 124.000, tidak bisa lagi ikut daripada wali-wali, tidak bisa lagi. Ikut makin sedikit. Sedikitnya itu banyak itu ya sedikit. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana puncak-puncak itu sebenarnya la maujud bihaqqi illallah, sehingga habislah pencapaian sampai ke zat mutlak yang maha ruang. Tinggal bagaimana dikontrol kesadaran itu. Yang namanya sebenarnya Nur Muhammad, yang namanya Nur Ilahi atau Sir Rabbaniyah, itu tidak pernah bertentangan dengan syariat sebenarnya. Sebenar-benarnya seperti itu. Akan tetapi kita masih belajar, teruskanlah, mesrakanlah semuanya. Kita sadarkan terus, kitanya ini dileburkan sampai betul-betul. Coba koreksi diri. Kita bercermin lah. Adakah masih di dalam batin sir ruhani kita, Rabbaniyah kita ini, itu ada wujud selain daripada Allah? Sementara kita ini di dalam tubuh kita ini saja masih ada beberapa. Ada Allah, ada Muhammad, ada ini, masih banyak sekali. Ini dulu yang mau diesakan diri kita. Bukan Allah mau diesakan, diri kita mau diesakan kepada keesaan Allah. Kita ini mau dihancurkan, bukan dipalu-palui kepalanya, bukan ditendang, bukan dihancurkan, digergaji dan sebagainya. Keakuan kita sampai lebur. Seperti itu. Baru bertubuhkan, berdirikanlah zat semata-mata, kemudian zat itu memandang sifat kemana-mana, yaitu Nur Muhammad ngarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandanglah, bukan kita memandang. Zat mutlak itu kalau sudah fana kitanya, kita fana lebur, yang memandang itu adalah zat mutlak, bukan kita. Lain pian, lain ulun, lain kada ada nang kaya itu. Bukan. Jadi zat mutlak itulah Allah Subhanahu wa taala yang memandang sifatnya sendiri, itu dibilang berdiri sendiri. Oke? Mungkin seperti itu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.